Yo, what's up guys? Balik lagi di channel Law and Network bersama Hasbi, Indra, dan Hari. Kali ini kita bakal bikin konten yang berbeda. Kan di konten sebelumnya itu kita main game mulu ya. Ya pasti kalian bosen juga gitu kan ngeliatin kita main game. Jadi kali ini kita akan bikin konten yang berbeda, yaitu namanya tier list. Tier list. Karena lidah gue orang Indo, jadi gue nyebutnya tier aja lah. Tier list. Oke, tier list itu apaan? Jadi tier list ini adalah konten di mana kita menilai sebuah karya ya. Baik itu karyanya film atau makanan atau lagu, dan juga kita bikin urutan mana yang paling bagus, mana yang paling nggak bagus lah gitu. Cukup jelas lah ya. Contohnya kayak apa nih, makanan paling enak yang mana, terus kita taruh urutan paling atas gitu. Yang paling nggak enak ya tuh urutan paling bawah. Seperti yang kalian lihat di situ ada Stanley, ada A, B, C, D gitu. Itu urutannya. Nah, di video ini karya yang kita pengen nilai adalah film-film Spider-Man dari tahun 2001 sampai dengan 2019. Dan ini yang versi live adaptation-nya ya, yaitu yang diperankan oleh Tobey Maguire, Andrew Garfield, dan Tom Holland. Tuh. Dan lihat di penilaian ini urutannya ada Stanley, itu urutan paling atas ya. Stanley ini sama dengan S, cuman gue pengen namanya yang sesuai dengan yang ada hubungannya dengan karakternya aja. Jadi gue tulis Stanley. Terus ada A, B, C, D. Udah, itu cukup jelas lah ya, cukup jelas penjelasannya. Siapapun pasti ngerti lah. Oke, untuk penilaiannya itu kita berdasarkan 4 poin ya. Yang pertama itu jalan ceritanya, yang kedua itu adegan actionnya, yang ketiga itu tokoh-tokohnya, terutama tokoh utamanya, protagonis bisa dibilang. Lalu yang keempat itu adegan favorit kita gitu. Pasti adalah kalau kalian nonton film itu ada bagian yang paling kalian inget. Nah, itu yang dimaksud adegan favorit. Dan juga gue perlu disclaimer ya, kalau kita itu bukan reviewer handal atau yang udah diakui ya. Ini cuma sebatas opini aja. Jadi kalau kalian ada yang berbeda opini, wah menurut gue nih bagusan ini gitu. Ya silahkan kalian komen aja. Dari situ kita bisa argumen. Nah, kita mulai dari film pertama nih. Film pertama itu adalah Spider-Man 2001 yang diperankan oleh Tobey Maguire. Yang menurut gue ceritanya bagus ya. Gimana menurut kalian ceritanya nih? Ini kan cerita origin ya. Origin artinya cerita asal mula. Bagaimana The Origin of Spider-Man, Spider-Man ya. iya, bagaimana Spider-Man dapat kekuatannya dan bagaimana dia beradaptasi untuk apa ya, memakai kekuatannya itu. Dan jadi seperti apa nih? Gimana nih? Oke, Spider-Man pertama tahun 2001 itu menurut gua cerita yang cukup komplit ya, maksudnya dijelasin semua gitu, gimana gimana dari dia mendapatkan kekuatan Spider-nya, terus gimana dia akhirnya bisa bisa memutuskan untuk beneran jadi Spider-Man yang memanfaatkan kekuatan Spider itu gitu. Dikarenakan Uncle Ben meninggal segala macam, menurut gue itu dijelasin secara rincinya sih komplit sih, menurut gue cukup lengkap, dan orang nontonnya pun akan enjoy juga dan langsung paham, oh Spider-Man itu latar belakangnya seperti ini gitu. Iya, iya, iya. Dan juga ini menceritakan Peter Parker yang masih remaja ya, dia masih anak SMA juga kan gitu. SMA Hmm, betul. Iya. betul. Lalu untuk adegan actionnya menurut gua nih Spider-Man yang paling brutal dibanding Spider-Man lainnya. Karena ini dia berantemnya itu pakai tonjokan juga. Kalau kita lihat Spider-Man Tom Holland, kayaknya dia nggak pernah nonjok orang dah. Ataupun siapa tuh si Andrew Garfield, kayaknya dia nggak pernah nonjok juga dah. Jadi di sini kita lihat Spider-Man yang paling brutal, dia yang apa ya, dia berani gitu nonjok orang gitu, menyakiti Lebih orang gitu. mengedepankan melee. Iya sih, iya, iya. Walaupun dia nggak seakrobatik yang lain gitu adegan actionnya ini. Tapi ini Iya, paling betul. brutal dan yang paling gue sukai sih sebenarnya di antara Spider-Man yang lain. Terutama ketika adegan berantem di mana ya? Di rumah yang kebakaran itu. Itu keren sih Oh, itu. rumah yang kebakaran yang Iya. lawan Green Goblin yang awalnya dikira ini penduduk yang terjebak. Nah, itu. Lalu yang di bagian terakhir juga buat gua ini bagus banget actionnya. Menunjukkan kalau film superhero itu bisa bloody gitu loh, bisa bisa apa ya, bisa apa ya, bisa ganas lah gitu berantemnya loh, bisa sampai berdarah-berdarah gitu. Hmm, hmm, hmm.
Ya waktu itu mungkin kalau dibandingin dari zaman sekarang itu sebenarnya masih standar film superhero kayak gitu semua ya nggak sih? Iya Pasti betul. ada adegan melenya sampai berdarah-darahnya gitu. Kalau sekarang kayaknya makin lebih, justru ke zaman sekarang tuh makin lebih ditekanin ke akrobatiknya menurut gue. Iya, yang film Spider-Man ya lebih. Ya emang Spider-Man terkenal akrobatik sih, tapi perlu menunjukkan kalau dia itu emang harus apa ya, harus berani melibatkan Tahan banting. tonjokannya gitu loh. Mm-mm. Lalu kita masuk ke karakternya nih. Karakter yang gue suka dari Tobey Maguire itu dia cocok sebagai Peter Parker karena mukanya itu ya, itu culun banget gitu di antara Spider-Man lainnya. Dari Culunnya dapet. gerak-gerik dia, iya, dari gerak-geriknya juga sebagai Peter Parker sebelum dapat kekuatan Spider-Man-nya dia itu cukup culun gitu loh, cukup Mm-mm. canggung. Jadi menurut gua cocok. Cuman dia sebagai Spider-Man menurut gua sih kurang ya. Karena nggak dapet sisi bercandanya gitu. Yang kita tahu kan Spider-Man kan selalu bercanda. Itu kalau dari komik alasan dia bercanda itu untuk menutupi ketakutannya. Makanya dia bercanda aja. Di sini nggak dapet. Tapi ya selain itu oke-oke aja sih sebagai Peter Parker gitu loh. Menurut lu pada gimana? Kalau dari actionnya sih, kalau menurut gua untuk bagian action udah oke sih. Dia udah menampilkan beberapa akrobatik ya, meskipun nggak terlalu banyak ya, nggak kayak yang si versi Tom Holland atau Andrew Garfield. Hmm. Udah cukup oke sih kalau buat itu. Terus untuk scene ya, untuk scene ada sih salah satu scene yang gue suka, bukan yang gue suka sih, yang gue inget lah di Tobey Maguire Spider-Man 1. Itu kalau nggak salah yang dia itu mau ngeluarin web tapi bingung ngomongnya apaan. Oh iya, itu sisi humornya tuh. Iya, itu si Jimor Oh sih, iya gue iya suka di situ. iya iya. Iya, iya. Itu yang paling gue inget sih. Nah, ini untuk membahas kontroversinya ya, katanya tuh waktu dirilis kan itu kan dia jaringnya tuh keluar dari dalam tangannya ya. Nah, itu katanya banyak fans yang nggak setuju gitu loh. Ya kan seharusnya sesuai komik dia tuh harusnya bikin web shooternya Bi- gitu. Untuk Bikin alatnya menunjukkan sendiri. iya, selain itu akurat tapi dan juga menunjukkan sisi kepintaran dari si Peter Parker. Ini kekurangan dari filmnya gitu. Cuman menurut gua ya kita harus menyesuaikan aja. Emang sih ini namanya Iya juga sih. film adaptasi gitu, adaptasi dari komik pasti ada perubahan-perubahan gitu. MCU aja nggak akurat banget kan, nggak Iya sesuai betul. 100% dengan komiknya gitu. Jadi ya udah Betul. jelas sih ada perubahan gitu. Cuman kalau gue bisa betulin ya, menurut gue emang seharusnya ya emang si Peter ini mungkin bisa ya keluar jaringnya dari dalam tubuhnya gitu. Tapi Hmm. mungkin dia bisa bikin alatnya juga untuk membantu jaringnya itu supaya keluarnya itu terfokus ke satu arah biar dia bisa gelayutan gitu. Kalau tanpa alatnya itu jaringnya kemana-mana gitu loh, kayak net gitu. Itu kalau mau jalan tengahnya gitu loh, Yes. supaya bisa menunjukkan kalau si Peter ini pinter juga. Itu salah satu kekurangannya sih, Peternya nggak kelihatan pinter, itu sih menurut gua. Lalu untuk ngebahas antagonisnya si siapa tuh Willem Dafoe sebagai Green Goblin yang menurut gua itu cocok banget Green ya. Goblin. Belum Dari Deadpool. actingnya dapet tuh gilanya kan Green Goblin itu kan ibarat Jokernya Spider-Man Betul. gitu. Dia musuh utama Spider-Man sebelumnya sebenarnya selain Venom gitu. Dan Green Goblin ini digambarkan sebagai tokoh yang pinter, antagonis yang pinter karena itu dia bukan antagonis yang pengennya tuh ribut mulu gitu. Dia pasti mau cari jalan lain yang lebih mudah. Contohnya ketika dia ngajak Spider-Man itu kerjasama. Daripada kita harus ribut ya kerjasama aja gitu. Iya Iya. Tapi ya ditolak. karena secara dianggapnya kan pada pada waktu itu kan memang Spider-Man baru awal-awal muncul tuh sebagai sosok yang bertopeng gitu ya. Mungkin karena Green Goblin melihatnya sama-sama sosok bertopeng yang Iya. punya kekuatan nggak biasa gitu, mungkin ya akhirnya kan jadi ngajak kerja sama gitu loh. Karena orang pasti ya nggak akan nggak akan memandang lo sebagai manusia biasa sebagaimana mestinya gitu kan. Iya. Iya betul. Dia bukan tipe villain yang ada orang yang mirip dia terus dia harus tunjukin dia lebih hebat gitu. Nggak kayak gitu. Mending kerjasama aja. Dan juga kelihatan ketika bertarung di dalam gedung yang kebakaran dia tuh orang yang pintar juga karena dia nyerang Spider-Man tuh secara tiba-tiba gitu loh. Nggak nyerang ketemu langsung lu ribut sama gua, enggak gitu. Dia ada elemen of surprise-nya gitu. Lalu di adegan Nah, terakhir
Dia tuh salah satu kepintarannya tuh ya, dia membuat strategi di mana Spider-Man harus milih antara ngebantu orang-orang atau dia ngebantu Mary Jane. Itu dia ngasih pilihan ke Spider-Man-nya, nggak langsung ajak ribut gitu loh. Itu kepintaran dari apa ya, dari Green Goblin gitu sebagai musuh utama Spider-Man. Itu yang gue suka sih, itu kelebihan dari film ini gitu. Menurut lo gimana, Ndra, si Green Goblin ini? Kalau si Green Goblin, kalau gue lihat dia kalau dari sisi kepintaran ya, itu masih ditanya lah. Dia kan saintis ya, Mm-mm. saintis dia jago buat ngambil apa kayak ngambil making of decision lah, making Mm-mm. making decision gitu. Jadi Making. bego. Tahu. Makingnya bisa diulang-ulang aja. Iya. Ngerti. Nah, iya kan. Nah, itu di situ kayak mempengaruhi dia terhadap kalau misalkan dia lagi bertemu sama Spider-Man, terus dia lebih milih kayak bernegosiasi dulu apakah si Spider-Man ini mau temenan apa enggak. Kalau enggak, ya kayak si Asbi yang bilang tadi, dia pasti bakalan nyerang si Spider-Man ini dengan perlahan, dengan element of surprise. Mungkin sisi kurangnya dari Green Goblin ini adalah kostumnya yang terlalu berteknologi lah. Gue pengen mungkin nggak ada sisi yang seremnya dikit gitu loh, maksud gue. Karena Simple sih menurut gue. Terlalu iya, simpel ya. mungkin bisa Simple, lebih nggak ada baik kalau aksen-aksen apa-apa. kalau topengnya itu bisa bergerak juga gitu, ngikutin Spider-Man. gerak ekspresinya gitu loh. Jadi Oh, kita ya, nunjukin ya, ya. kalau dia lagi Mulutnya marah nggak seperti nganga apa gitu. Itu kurangnya sih dari helmnya itu. mulutnya sih yang Yes. nganga mulu itu. Jadi kayak kalau dia ngomong harusnya mulutnya gerak juga ya nggak? Iya itu. Jadi Iya sih. kelihatan ekspresinya lah. Saya lucu juga itu kalau dia pakai topeng, kan topeng Green Goblin-nya kan nganga ya, di dalamnya ada mulut anjir, lucu aja gitu. Ya, untuk karakter lain kayak Mary Jane, Harry Osborn belum ada konflik sih sebenarnya, konflik yang Belum. serius belum ada ya, untuk Si Untuk- adem-adem sini. masih adem-adem ya. Paling gua kurang sukanya sama Mary Jane aja, dia tuh Beban. dia karakter yang harus diselamatin terus gitu loh. Kalau Iya. kalian nyadar ya, di Spider-Man 1 2 3 itu adegan terakhirnya pasti nyelamatin Mary Jane gitu. Gue pengennya Mary Jane itu digambarkan sebagai tokoh yang kuat lah gitulah, yang bisa ngebantu Spider-Man dengan cara dia sendiri. Kayak di game Spider-Man 4 ya, kalau kalian udah main itu kan Mary Jane dia jurnalis ya. Dia tugasnya itu menunjukkan sisi kebenaran dalam suatu permasalahan atau kasus lah gitu. Itu yang gue pengen dari Mary Jane. Cuman ini cuma Mary Jane yang di sini tuh semacam princess yang harus diselamatin gitu. Terlalu feminim kalau yang di sini tuh. Iya sih, teriak-teriak mulu ya. Itu kasihan aktornya juga ya, aktresnya. Suaranya hilang tuh. Kalau adegan favorit gue tuh yang sama kayak Indra, yang dia mau nyoba keluarin jaringnya tapi nggak keluar-keluar gitu. Terus dia gelayutan nabrak apa tuh, tembok ya? Papan reklame. Iya. Ya nggak sih, iya. Itu humornya lucu ya. Sama Itu Iya. humornya pada masa itu lucu Oke sih, sih, yang dia nabrak terus melorot gitu. Iya. Pada Kalau- zaman itu Oke masih sih. lucu. Kalau lu gimana, Ri? Adegan favorit lu? Adegan favorit gua itu kalau Spider-Man 1 ya. Adegan favorit gua itu waktu ini sih, waktu dia harus yang harus nyelamatin antara Mary Jane yang lagi disandra Iya. sama yang sebelah kiri tangannya Green Goblin tuh megang Mm-mm. kereta gantung yang isinya anak-anak gitu. Apa sih namanya tuh, gondola ya, gondola. Gondola Iya, ya, iya. gondola. Oh, di Jadi situ kayak iya. disuruh gitu tuh kayak lu pilih mana gitu, wanita yang lu cintai atau anak-anak tidak berdosa gitu. Sekarang pilihlah, terus dilepas dulunya seret gitu. Iya. Nah itu keren sih. Yang satu lagi yang gue lupa sebutin, kelebihan dari film ini adalah musiknya. Soundtracknya itu enak banget. Soundtracknya bagus sih. Soundtrack Iya. superhero Setuju. gitulah pokoknya. Ah, Tapi Itu bagian sampai sekarang masih terngiang-ngiang, gue udah belasan tahun, puluhan tahun. Nah iya, itu yang bikin memorable gitu, mudah diingat. Dan juga bagian Uncle Ben-nya mati, itu salah satu adegan yang gua suka, bukan Uncle Ben-nya mati gitu, tapi dapat emosinya aja, emosional banget gitu, ditambah soundtracknya Emosinya dapet. yang bagus gitu. Dan si Peter nangis gitu kan, gue bisa ngerasain gitu.
Jadi gua mau naro ini film ini di mana nih? Gua lebih milih A. Lu pada setuju nggak? Iya. Gue setuju A. Gua sih setuju juga. Iya. Ya meskipun ya gue tak akan taruh di B juga sih, karena secara namanya film superhero baru part pertama gitu, dia tuh munculnya jarang-jarang menurut gue. Maksudnya nggak muncul dari awal gitu. Di awal tuh harus diceritain dulu gimana latar belakangnya Iya sih. dia, terus gimana ini. Jadi kayak awal-awal di actionnya tuh kurang. Jadi gue taruh ya antara A sama B sih. Berarti tapi di ya sini gue ya, A lah. tengah sini. bisa. Tengah-tengah, Gua tengah-tengah. ya aja. Ya tapi di A lah, kan lu pada vote-nya A. Jadi gue Oke. kalah voting, gak apa-apa. Berarti kita masuk Spider-Man yang kedua, itu rilis 2004, masih diperankan sama aktor-aktor yang sama ya. Tapi ada tambahan, antagonisnya itu si Dr. Octopus yang diperankan oleh Alfred Molina. Ya, kalian juga Alfred. tahu dia bakal muncul lagi di No Way Home ya. No Way Ini Home. nostalgia banget nih Spider-Man 2. Oke, mulai dari Indra dulu, gimana menurut lu, Indra? Dari cerita. Kalau Spider-Man 2 dari segi cerita sih, karena gue udah lama nggak flashback ya, jadi yang gue inget itu scene dimana dia itu sempet, seinget gue nih yang Spider-Man 2 itu yang dia patah hati bukan sih? Iya bisa. Sama Mary Jane. Iya. Benar. Iya kan? Betul? Yang mau ditinggal nikah. Iya. Gue sih, ya, nah itu di situ kita ditunjukin betapa hancurnya banget kan Spider-Man sampai dia kehilangan kehilangan kekuatannya cuma gara-gara patah hati doang. Lo bayangin aja kan, gokil Iya, juga sih. iya. Maksud gue plot ceritanya itu nggak terduga sih. Bisa, iya. Kalau menurut gua nih ceritanya itu dimana konfliknya mulai lebih luas lagi. Kan sebelumnya konflik antara dia dengan si Green Goblin, tapi ini lebih ke Goblin. sekarang meluas ke Mary Jane juga, ke Harry Osborn juga gitu, dan tentunya ke Doc Ock Doc Ock Ya juga gitu. Dr. Octopus. Cuma di sini cerita Iya. utamanya itu menjelaskan bagaimana Peter harus membagi tanggung jawabnya sebagai Spider-Man dan juga kehidupan pribadinya sebagai Peter Parker gitu. Ini yang berusaha dikasih tahu di film ini gitu. Dimana dia kerja, ya nggak sih, adegan kerja dia dipecat ya, kalau nggak salah ya, Iya betul. sebagai Betul. pengantar Pizza. pizza. Lalu hubungan dia dengan Mary Jane kalau nggak salah hancur juga kan, gara-gara dia ngelewatin. Hancur karena dia pentas ya. Gara-gara Fantasnya ini, si Mary Jane. Iya. gara-gara telat Udah datang janji. juga. harus Iya. nangkepin pencuri mobil Iya. dulu kalau nggak salah. Bisa dibilang si Peter belum terbiasa jadi Spider-Man karena dia belum bisa membagi waktu gitu loh, membagi tanggung jawabnya gitu. Nah, Belum nyaman juga sih Iya, kayaknya betul. dia. Bahkan sampai ada satu titik di mana dia kehilangan kekuatannya, tapi dia malah happy juga gitu ya nggak? Iya. Dia bisa di kuliahnya belajarnya serius gitu kan. Terus Iya. terus ada adegan di mana ada lagi kerusuhan, terus dia malah makan hotdog gitu. Itu humornya dapet banget sih. Iya. Menurut lo gimana, Ri? Perbaikin sepeda, rodanya jatuh ke bawah, Iya, nimpa tapi dia orang gitu. dia enjoy gitu loh, dia enjoy dengan masalahnya karena dia nggak terbebani dengan kewajibannya Iya, sebagai betul. Spider-Man gitu. Kalau menurut lu Paling gimana, Ri, banyak sih. ceritanya? Ini termasuk film Spider-Man Tobey Maguire yang dari dulu paling banyak gue tonton. Maksudnya repetisi gitu loh. Jadi kayak gue udah nonton bulan depan nonton lagi, minggu ini udah nonton lagi, terus 2 minggu kemudian nonton lagi. Banyak banget gue nonton berulang-ulang gitu. Dan menurut gue emang ceritanya paling bagus di antara yang 1 sama 3 gitu. Karena dari awal berlawanan dari yang film pertama tadi tuh justru yang dari sini tuh kehidupan dia sebagai Spider-Man itu bener-bener ditonjolin banget dari awal gitu. Dari awal gimana dia udah muncul bahkan cuma sekedar nyelamatin anak dari ketabrak truk, nganter pizza, terus sampai dia kehilangan kekuatannya pun semuanya dikasih lihat, benar-benar di highlight gitu cerita Spider-Man-nya sendiri. Dan Jadi, menurut gue itu
sangat apa ya, sangat film yang superhero banget itu memang harusnya tuh topnya tuh kayak gitu. Iya. Sangat menonjolkan Jadi si superhero itu sendiri. Spider-Man meskipun superhero yang bisa gelayutan ya, bisa manjat di dinding, dia punya masalah pribadi juga gitu loh. Jadi superhero tuh Betul. bukan enak-enaknya juga gitu, tapi kan dia punya masalah pribadi dengan hubungan orang-orang dekatnya gitu. Hmm. Itu yang Ya, bagusnya ya. Iya, betul. itu justru jadi kekuatan banget di film ini sih ya. Maksudnya kayak eh justru diseimbangin banget antara dia sebagai Spider-Man dan dia sebagai Peter Parker Nah, gitu. itu. Jadi maksudnya kayak mungkin dilihatnya akan terasa miris ya, gila. Ternyata sesusah payah itu dia sangat eh, kesusahan beradaptasi gitu. Mm-mm. Kesusahan beradaptasi dalam artian jadi Spider-Man sama harus jalanin kehidupan sebagai manusia biasa, itu terlihatnya sangat banyak konflik di situ, tapi itu yang jadi kekuatannya sih, itu yang bikin kita seru untuk buat nontonnya Oke. dan nggak bosan gitu. Dan ini Kayak gitu masuk sih. ke adegan actionnya yang dimana ini film Spider-Man yang menurut gue paling banyak actionnya dah. Kalau nggak paling banyak mungkin paling keren actionnya gitu loh. Lo lihat yang Setuju, berantem betul. paling ikonik itu pertarungan Spider-Man dengan Doc Ock di kereta. Itu yang paling diingat sih. Dan itu yang paling keren di antara adegan Oh action iya, iya. lainnya di film-film Spider-Man lainnya juga gitu. Dan selain itu juga pas adegan terakhir, menurut gua itu keren sih. Menurut lu gimana nih adegan actionnya nih? Siapa nih? Lu berdua, Indra dulu. Kalau gua actionnya, wah itu udah keren banget sih. Apalagi dia tuh kayak yang di adegan yang di kereta itu kayak menampilin sosok superhero banget. Mm-mm. Dia sampai rela ya apa namanya pakai badannya sendiri buat ngeberhentiin si kereta itu kan, Iya. karena kewalahan sama kerjaannya si dokter Octopus itu, Mm-mm. sampai jangan dihancurin gitu-gitu ya. Itu cukup heroik sih dari segi heroiknya. Mm-mm. Itu kalau itu cukup heroik, scene yang cukup heroik. Dan yang paling gue inget itu sih scene-nya. Dan di adegan yang lawan kereta itu tuh itu durasinya panjang banget ya. Maksudnya kita puas gitu nontonnya, mereka Iya, saling cukup tonjok-tonjokan lah, banting-bantingan lah. Oh Itu iya benar. iya, si Spider-Man Betul. nonjok-nonjok, nendang-nendang gitu loh. Kayak orang lihat orang lagi anak sekolahan berantem gitu loh. Gimana sih? Iya. Banyak pertarungan Benar. jarak dekat. Iya. Gitu. Tapi menurut gua itu sebenarnya seru, tapi kalau secara in general Spider-Man itu menurut gua terlalu jarak dekat. Karena Iya pada sih. umumnya kan Spider-Man itu kan mengutamakan kelincahan berayunnya kan. Iya sih. Iya sih. Itu terlalu jarak dekat sih, tapi seru juga sih. Justru itu yang mungkin mereka yang emang ingin menyajikan beda gitu. Dan itu yang bikin kita jadi, oh ini nggak ada nih di seri Spider-Man manapun gitu. Iya. Iya. Dan juga kan kalau One and only. di film Spider-Man lain gitu mungkin Spider-Man-nya berantem tapi dia punya tujuan yang berbeda gitu. Kayak kita lihat Amazing Spider-Man yang pertama yang lawan Lizard, itu kan mereka berantem tuh, Spider-Man lawan Lizard. Cuman Spider-Man tuh fokusnya bukan ke Lizardnya, tapi fokusnya itu untuk ngancurin alat yang dibikin itu loh. Oh, alat penyebar. Oke. Penyebar apa sih, penyebar Iya. Penyebar serum. serum. Nah, cuman kalau di film adegan yang ini tuh gimana ya? Spider-Man fokusnya berantem sama Octopus dan Octopus fokusnya berantem sama Spider-Man gitu. Meskipun di bagian terakhir si Octopusnya curang ya, dia ngancurin kereta gitu. Tapi tetap gue puas gitu, durasinya lama, brutalnya dapet gitu. Apalagi kalau lu yang nonton yang extended version gitu. Itu sebenarnya ada beberapa adegan tambahan. Iya, udah lihat gue makin Gua lama enggak sih, lagi. gua nggak nonton. Nah, sekarang masuk ke karakternya lah. Kita udah lihat Tobey masih sama. Aktingnya juga hampir sama juga dengan sebelumnya. Terus James Franco juga masih sama. Mary Jane juga masih sama juga sih. Dia harus diselamatin juga, masih teriak-teriak juga. Masih sebagai princess yang Mm-mm. tidak ada ininya, tidak ada strong point-nya. Sebenarnya ada sih strong point-nya sih. Tapi itu lebih ke
ke buat Spider-Man 3 gitu. Kalau buat Spider-Man ini ya mungkin dia cuma sekedar Sampingan apa ya, kali ya. cuma sekedar bikin galau si Peter doang gitu. Iya. Nah, untuk Kayak bumbu-bumbu galau. antagonisnya tuh yang paling bagus sih. Ini selevel dengan Goblin ya. Maksudnya tuh karismanya gitu loh. Dia dari motivasi pun jelas gitu loh. Kenapa dia bisa jadi antagonis gitu. Kenapa bisa jadi orang jahat gitu. Karena dia didorong oleh situasi gitu kan. Dia projectnya hancur, istrinya mati, terus dia mau ngapain lagi gitu. Udah nggak ada jalan hidup lagi gitu, tujuan hidup. Iya, Ya iya. udah dia jadi orang jahat aja gitu. Dia lanjutin projectnya sisa-sisanya gitu loh. Mau ngapain lagi selain itu? Itu gue udah bisa mengerti sih. Sebenarnya Ya, sebenarnya si Doc Ock ini kok dibilang dia pengen jadi orang jahat kayaknya enggak deh Bi. Karena kan itu sendiri dipengaruhin sama mesinnya kan? Iya, Karena kan iya, iya. yang si penyangga mesin itu kan pecah tuh. Hmm. Yang dia kena Gila. kesabet apa ya? Solar apa gitu. Iya. Pecah jadi mau nggak mau si mesinnya bisa nguasain otaknya si Doc Ock ini. Dan juga adegan mereka Iya. berantem di bank tuh keren juga tuh. Spider-Man itu jadi berantemnya itu mirip dengan Spider-Man yang seharusnya, di mana si Dr. Octopus ngelempar lempar tas yang penuh dengan koin terus dibalikin sama Spider-Man. Lu inget gak tuh? Iya. Iya, iya. Itu Here's your itu change. iya, itu sambil bercanda. Itu Spider-Man banget sih di situ. Dibalikin gitu loh sama pakai jaringnya. Keren sih itu. Itu kayaknya mulai ada humor sebagai Spider-Man itu dari situ sih. Nah, iya. Yang dia bilang here's your Setuju. change, sama pas dicekek Dr. Octopus kan, si Dr. Octopus ngomong you're getting off my nerves, terus dia bilang itu kalian gua kok gitu. Mm-mm. Untuk adegan favorit gue itu ketika dia berhentiin kereta, terus Spider-Man mau jatuh, lalu orang-orangnya pada bantuin. Itu menurut gue semacam Itu iconic. Sampai dibawa ke game Spider-Man 4 katanya. Iya, itu. Spider-Man 4, Spider-Man PS4 sorry. Iya. Kalau ada satu frame di mana Spider-Man mau jatuh nih, itu simbolnya yang di dadanya itu dipegangin ada tangan-tangan orang-orang yang ngebantu. Itu simbolis banget sih bahwa Spider-Man itu didukung oleh orang-orang New York gitu loh. Mungkin nggak seluruhnya, tapi ada yang ngebantu dia gitu. Itu emosional buat Udah. gua sih. Termasuk salah satu superhero yang menggenggam hati rakyat. Nah itu. Gimana lu berdua adegan favorit nih? Adegan favorit gua sama sih. Sama yang itu ya? bagian yang kereta sama justru gua suka ketika yang bagian pas ngelawan Dr. Octopusnya di gudang gitu. Itu bener-bener endingnya itu membuat penonton itu berkata, oh finally akhirnya pada tahu nih kalau Spider-Man itu Peter Parker gitu. Mary Jane ngelihat Peter Parker Spider-Man buka topeng. Iya. Terus Dr. Octopus juga ngelihat, oh lu ternyata Peter Parker, si anak yang cerdas tapi malas gitu. Nah itu udah klimaks pun masih dibikin ada semacam humornya gitu loh. Yang pasti Peter ngomong, yang pasti si Peter itu nyelamatin Mary Jane yang hampir tertimpa gedung, terus ngomong, hai, ini agak berat ya, lumayan ya gitu. Oke. Masih ada humornya gitu. Oke. Sama itu yang di kereta sih, sama kayak lo gitu, paling ikonik gitu. Lo gimana, Dra? Nggak akan terlupakan. Gue sih sama yang di kereta sih. Oke. Itu udah paling ikonik banget itu. Berarti kita taruh ini. Kalau gue merasa nih cocoknya di S. Stanley nih, dapat Stanley dia. Gue S. Gua S ya. Karena Oke. di film itu banyak banget ini, menurut gue kenapa gue bisa taruh di S. Karena konfliknya lebih tebal dan lebih banyak gitu. Setiap karakter ada konfliknya. Kalau di Spider-Man yang sebelumnya kan ya udah Yang sebelumnya. konflik yang paling kelihatan itu cuma ini doang, cuma konfliknya si Peter Parker doang gitu. Mungkin ada konfliknya Iya, Harry yang terlalu dianggap lemah sama bapaknya lah, konfliknya si Mary Jane yang anak broken home lah, Iya. tapi nggak terlalu ditonjolin gitu. Mm-mm. Kalau yang di sini tuh konfliknya tuh bener-bener tebel banget masing-masing gitu. Peter Parker yang kesusahan adaptasi, Harry yang masih kesel sama Spider-Man sampai nampar Peter Parker di depan umum. Nah itu. Terus
Mary Jane yang ternyata masih ada perasaan, masih ngarep-ngarep sama Peter, tapi ternyata ngeiyain lamarannya si Johnson, anaknya si Jameson. Jadi Tiap karakter ada konfliknya, dan itu yang bikin itu jadi seru. dan ini sesuai dengan apa ya, motonya Spider-Man bisa dibilang. Jadi with great power comes great responsibilities gitu loh. Dengan kekuatan yang besar juga muncul kewajiban yang besar gitu. Dan ini ditunjukkan banget di Spider-Man 2 bahwa kewajibannya itu emang banyak sebagai superhero dan sebagai Peter Parker. Itu kenapa ini cocok di Stan Lee. Setuju nggak, Andra? Setuju lah, setuju banget. Oke. Kita masuk Setuju ke banget. Spider-Man 3 2007. Aktor masih sama dan ada ada antagonis baru juga nih. Mm-mm. Oke, gimana nih? Mulai dari gua dulu ya. Ini Spider-Man 3 ini menurut gue yang paling rame dibanding Spider-Man yang lain. Rame itu dalam arti konfliknya banyak, antagonisnya juga ada 2 ya. Di sebelumnya kan cuma ada 1. Iya. Dan jadinya ini Jatuhnya sebenarnya 3 sih buat 3. awal-awal ya. Oh, awal-awal 3, iya. Dan dari jalur ceritanya itu ini di film ini di mana Spider-Man si Peter Parker ini mulai terbiasa menjadi Spider-Man, ya nggak? Iya, Iya, betul. udah mulai bisa ngatur waktu lah, ngatur kehidupannya. Karena dia Yang juga udah ganda. putus kan dari Mary Jane, ya nggak sih? Udah nggak ngomong lagi, jadi dia kayak udah gua nggak ada Move on, kewajiban move on. sama cewek itu jadi Spider-Man Iya. hampir full time gitu loh. Terus dia bahkan didukung sama the people of New York gitu, enggak semuanya karena ada Jameson juga gitu. Iya. Bahkan dia sampai Putusnya sebenarnya baru di akhir sih, baru Iya. di akhir-akhir. iya. Dan dia ada Gwen Stacy juga kan? Nah, Sampai Gwen Stacy si- ini yang ya oke lanjut tadi. Tapi Sampai dia Sebentar cuman sama lah. Gwen Stacy dan itu dimeriahkan dengan teriakan orang-orang gitu. Itu menunjukkan dia mulai terbiasa jadi Spider-Man dan orang-orang juga udah mulai suka dengan Spider-Man itu gitu loh. Dan juga ini tema dari film ini adalah forgiveness ya. Ini pengampunan gitu. pengampunan. Karena di sini konfliknya tuh ada dari bukan lo, Ri. Harry Osborn. Harry Harry Osborn Osborn. anjir. Harry. Dari Harry terus konflik dengan Sandman, konflik dengan Mm-mm. Eddie Brock gitu. Jadi ini luas banget tapi pusatnya itu tetap Spider-Man alias Peter Parker gitu loh. Dan dimana si Harry tahu yang bunuh bapaknya itu ternyata temannya sendiri gitu. Ini temanya pengampunan juga. Lalu si Peter Parker tahu bahwa yang sebenarnya bunuh pamannya itu si Flynn Marko yang jadi Sandman, padahal bukan dia gitu. Jatuhnya sih sebenarnya tetap dia sih, Dia cuma tetap dia. Iya. tetap dia Ngebantu cuma juga. Nggak sengaja ya. nggak sengaja, iya Nggak nggak sengaja. Lalu si Eddie Brock yang dimana ya sebenarnya salah Eddie juga sih, tapi dia curang, terus dia dipermalukan di depan rekan-rekan kerjanya, terus sehingga dia Iya. dipecat. Pengampunan juga. Jadi temanya ini forgiveness gitu loh. Oke, jadi gimana menurut lu pada nih dari ceritanya nih, sisi cerita? Betul nih. Siapa Hari dulu lah. Hari dulu. Sisi cerita menurut gua lebih bagus daripada yang pertama, tapi nggak melebihi yang kedua. Kenapa? Karena menurut gua di sini terlalu mengedepankan konflik hatinya si Peter Parker menurut gua. Dimana dia sebenarnya pengen ngelamar Mary Jane, tapi kayak banyak kesalahpahaman. Iya. Itu terus termasuk juga yang awal-awal banget dia berusaha ngeyakinin Harry bahwa dia bukan pembunuh bapaknya gitu. Terus banyak gitu konfliknya banyak sebenarnya sama kayak yang di kedua gitu. Cuma menurut gua Spider-Man-nya ini Peter Parker sebagai Spider-Man-nya ini kurang ditonjolin gitu. Oke. Maksud lebih kayak kehidupan pribadinya si Peter Parker aja yang lebih jadi highlight gitu. Sementara sebagai Spider-Man-nya kurang gitu. Apalagi kan ini udah film ketiga, tapi Spider-Man-nya tuh baru bener-bener beraksi as a hero itu kan baru pas sekitar lebih dari 20 menit film berjalan kan, pas yang bagian si Gwen Stacy jatuh dari gedung gitu. Terus
terus Hmm. dia nyelamatin gara-gara ada crane yang error Iya, kan. Final Destination betul. banget anjir. Final Destination ya. Finalization anjir. Bagus sih bagus, keren sih keren. Cuma sayang aja ya baru dimunculinnya untuk untuk berperan sebagai hero tuh baru di situ gitu. Kenapa nggak dari awal? Apalagi kan harusnya kan itu kan udah ada adegan fighting antara Peter sama Green Goblin di awal-awal kan. Mm-mm. Kenapa nggak fight as a Spider-Man gitu? Kenapa malah Iya. fight sebagai Peter Parker? Dia nggak pakai kostum. Ya dalam segi Agak kurang. cerita ya Tapi- sebenarnya Tapi Apa? klimaksnya dapat menurut gua. Klimaksnya dapat pas dia akhirnya melawan Venom sama Sandman itu 2 lawan 2 dibantu sama Harry kan. oke. Ada tag team ya. Action terakhirnya. Jadi menurut gue itu ya oke lah, mungkin gue di awal bilang terlalu ditunda-tunda gitu, terlalu dimundur-mundurin kemunculan Spider-Man-nya gitu. Tapi justru menurut gue yang pas adegan fighting terakhirnya itu yang lawan Venom sama lawan Sandman itu yang bikin penonton jadi nah akhirnya gitu, setelah ditunggu-tunggu akhirnya klimaksnya di sini gitu loh. Oke. Jadi kayak kalau diibaratkan grafik tadinya segini tiba-tiba zzz, gitu. Iya. Lo gimana, Ndra? Kalau dari gue sih Spider-Man 3 ini cukup bisa dibilang so-so lah. Karena dari gue sendiri gue tuh sangat menyayangkan kenapa nggak di Spider-Man 3 villainnya tuh fokus di Venom dulu gitu loh. Karena kan Setuju sih. si Venom itu kan bisa dikulik lebih banyak. Dan yang kita lihat di Spider-Man 3 itu kita lihat cuman Venom nggak ada origin dari Venomnya juga. Tahu-tahu Venomnya tiba-tiba nongol di bumi, itu karena apa dan itu dia binatang apa, tahu-tahu saintis sudah ada yang lagi neliti dia gitu loh. Iya. Kita kan jadi nggak tahu originnya kayak gimana, awalnya kayak gimana. Jadi kan maksud gua daripada musuhnya beramai-ramai gitu, jadi kan nggak fokus ya. Iya. Jadi amburadul. Kalau menurut gue sih lumayan amburadul sih, karena dia nggak fokus juga ceritanya, terus juga dari segi scene untuk si Venom sendiri tuh cukup sangat sedikit Iya. ditampilin. Karena durasi Lebih- juga ya. Iya, karena durasi dan kayaknya di Spider-Man 3 ini lebih ke drama penyesalan dan percintaan sih ujung-ujungnya. Ini lebih ke kesana sih. dramatisnya gitu. Iya, lebih ke dramatis. Maksud gua ya karena terus juga kenapa dia bisa Putus. Ada kayak- Sorry, tadi putus. Kenapa? Tadi putus. Oh, oke. Enggak lanjut Apanya aja. putus? Enggak lanjut aja. Tadi nggak hang gitu. Oh, Oke. iya, sangat disayangkan aja kenapa si Venomnya ini nggak ngulik lebih dalam lagi gitu loh. Padahal kan poin-poin yang bisa dikulik tuh lebih banyak daripada satu film kita nampilin 3 villain. Mm-mm. Jadi part-part yang buat nguliknya itu lebih sedikit. Ya sangat disayangkan sih, itu aja sih kalau menurut gua. Ya dalam Sangat disayangkan. segi cerita sebenarnya ini yang posisi Spider-Man 3 ini yang paling rendah dibanding yang pertama sama yang kedua. Karena ini Iya, ceritanya betul. rame Tapi tadi banget. gue pengen nambahin yang Indra bilang tuh kayak yang si Venomnya kurang di cool gitu ya. Mungkin lu pada sadar gitu ya, di Spider-Man 3 ini hampir nggak ditemukan ada dialog ngomongin kata Venom loh. Iya. Iya sih. Nggak ada Iya ya. sih, setuju sih. Jadi kayak misalkan ya pas bertarung deh Spider-Man versus Venom gitu. Mm-mm. Spider-Man manggil Venom siapa? Tetap pakai nama Eddie kan. Mm-mm. Oh my god, Eddie. Iya, Eddie, benar sih. Jadi lebih kayak nggak dikenalin sebagai Venom, tapi ya lebih ke highlight simbiotnya aja menurut gue. Iya. Iya, basically symbiote sih memang. Lebih kayak simbiotnya, tapi buat terutama celakanya tuh buat orang yang nggak pernah ngikutin Spider-Man, kayak misalkan cuma nonton filmnya doang, nggak ngikutin animasinya atau gamenya, itu ya akan nganggep akan ngelihat Venom sebagai itu siapa sih gitu loh. I see. Nggak tahu kalau namanya nggak bakal tahu kalau namanya Venom gitu, cuma sekedar Eddie yang ke infeksi sama simbiot aja udah. Iya. Mhm. Sayangnya di situ tuh. Ya sayangnya Iya, emang benar sih. ada beberapa kekurangan di Spider-Man 3 ini. Jadi ini emang yang paling rendah sih dibanding yang lain secara kualitas juga ya. Karena juga banyak fans Iya. yang cukup kecewa, bahkan sampai
harus di-reboot ulang gitu jadi Amazing Spider-Man. Dan Bisa jadi sih. ada seharusnya sih ini difokuskan ke satu villain aja ya dari Iya, setuju. sama seperti sebelumnya ya antara Venom atau Sandman, tapi gue lebih setuju sih Sandman karena ini menutup kasusnya Uncle Ben gitu. Si Iya, bisa. si ceritanya Oh, Sandman oke. ini karena dan masuk juga Memperjelas ya. iya masuk ke tema apa namanya tuh tema Forgiveness. forgiveness iya, dan juga secara aktor gue lebih setuju aktornya Sandman sih dibanding aktornya Eddie Brock gitu. Aktornya Hmm. Sandman lebih kelihatan apa ya, lebih kelihatan actingnya lebih dapet lah sebagai kriminal yang menyesali perbuatannya gitu loh, dan Eddie Brock lebih celeng lah orangnya gitu, pecicilan gitu loh. Celeng. Jadi gue lebih suka Celeng. kalau Spider-Man 3 ini fokusnya itu ke satu antagonis. Iya. Nggak apa-apa ada Hobgoblin juga, dan mereka team up dengan Sandman itu lebih cocok, lebih bagus gitu loh. Gitu. Seenggaknya si Hobgoblin itu buat cameo sih. Cameo. Hmm. Iya, maksud jadi lebih fokusnya ke si ininya sih, ke si Sandman-nya sendiri gitu. Iya. Bahkan Spider-Man Iya, 3 ini kalau dibikin dengan benar ya ini bisa menutupi dua kasus. Kasus Uncle Ben, kematian Uncle Betul Ben, sih. dan kasusnya Harry. Jadi Harry mengampuni Peter mengampuni Sandman. Udah kelar tuh. Setelah itu Spider-Man 4 lanjut ke Venom gitu. Ya, itu gue setuju Dan tuh. disitulah Itu Harry gue mati setuju yang itu. keempat. Gue lebih setuju Ah, seperti itu sih kalau emang ya seandainya ya. iya. Karena memang terlalu terburu-buru sih. Iya. Hmm. Untuk Terburu-buru banget. dan juga yang bagian Harry Osborn tiba-tiba nyerang Peter yang lagi ngendarain sepeda tuh. Seharusnya bisa lebih bagus ya. Bukan sepeda tapi pas berantem di rumahnya Harry deh, gue salah. Menurut gue mereka seharusnya tuh pakai kostum lah gitu loh, pakai kostum Spider-Man sebagai Spider-Man Black Suit dan Harry sebagai New Goblin gitu. Gue lebih suka kalau mereka berantem dengan memakai kostum masing-masing, peralatan masing-masing, dan berantemnya itu di luar dengan lagi hujan malam-malam, itu lebih ikonik aja gitu, lebih cocok, lebih bagus. Iya, iya. Sama kayak Superman lawan Batman ya, yang terakhir itu Batman v Superman yang terakhir mereka berantem. Oh, Bisa I see. se-ikonik itu maksud gua gitu loh. Lebih keren aja gitu loh daripada nggak pakai kostum gitu. Nah, itu Iya, kekurangannya. itu sangat ini sih. Mereka kan bertarung dua kali ya, yang bagian awal sama bagian pertengahan. Mm-mm. Itu dua-duanya nggak, itu keduanya tuh nggak ada yang si Peter Parker yang pakai kostum loh. Bener-bener kayak yang pertama dia pakai jas doang, pakai bajunya dia doang gitu. Terus yang kedua yang di rumahnya si Harry itu oke lah pakai black suit gitu, cuma ditutupin jaket gitu. Maksud gue ya iya bener kata si Asmi sih tadi, harusnya ada setuju. adegan di mana mereka fighting sebagai identitas alter egonya mereka gitu, sebagai Green Goblin versus Spider-Man, bukan Peter Parker versus Harry gitu. Iya. Dan juga dari Ayamis gitu. adegan berantem antara Sandman, gua rasa kurang memuaskan aja karena Sandman itu villain yang sebenarnya bisa paling kreatif dia, karena kan dia dari pasir Pasir. ya. Dia bisa membuat berbagai banyak serangan-serangan yang unik gitu loh, yang bisa kita lihat gitu, bisa dimaksimalkan lah gitu loh. Kenapa harus berantem di bawah tanah tapi nggak dilanjutin lagi gitu? Menurut gue sih kayak betul. gitu. Dan juga banyak sebenarnya kekurangannya banyak dari segi kostum black suitnya, dari penampilannya Iya. Venom gitu loh. Kalau dari kostumnya tuh gue ngerasa kayak itu kostum Spider-Man yang yang warna merah sama biru tapi dicat warna hitam. Gue ngerasa gitu. Iya, benar. Iya kan? Juga kurang tuh Betul. Dan juga Venomnya sebagai ya. sebagai black suit itu kurang serba apa ya, banyak kekurangan yang bisa dikulik sebenarnya sih. Jadi kayak yang tadi lu bilang cuma sekedar dicat doang jadi hitam gitu. Padahal expect-nya mungkin kalau penggemar Spider-Man yang benar-benar penggemar fanatik banget pasti expect-nya kan itu bajunya Spider-Man tapi kostumnya Venom tapi dipakai Spider-Man gitu. Bedanya cuma nggak ada mulut, Nggak ada taring ya. Iya. mulut taringnya doang gitu. Matanya Yang- mata Venom gitu ya. Iya. Itu keren sih. Terus dari Venomnya sendiri itu, yang dia secara ukurannya juga kan, kalau di komik kita lihat di komik ya, kalau nggak di animasi Venom kan ukurannya Gede gede sih. banget gitu. Ha. Nggak kayak gede kayak se-Hulk, tapi masih di bawah Hulk tapi lebih gede dari Spider-Man gitu loh. Secara Iya.
Nah itu yang gue merasa kurang dari Venom gitu, dari sisi emang dia kelihatan ganas sih ya, yang sekarang ini kelihatan serem, tapi bisa lebih serem lagi kalau disesuaikan Mm-mm. dengan komik gitu. Gue nggak suka Iya iya iya. teriakannya juga, teriakannya kayak Raptor gitu. Gue lebih suka Ya, teriakan. Velociraptor Iya itu nggak suka tuh. Lalu apalagi kostumnya juga yang kurang aja. Tapi sama ini sih yang kurang menurut gua pas bagian Peter Parker udah pakai black suit tapi nggak dikasih lihat gitu. Apa sih mm-mm. bedanya black suit sama kostum biasa gitu. Yang ditonjolin malah cuma perubahan sifat doang. Iya iya. Tapi Iya. kita nggak pernah dikasih tahu perubahan kekuatannya kayak apa. Ya, apakah Perbedaan yang mencolok. kekuatannya jadi kayak Iya. kekuatannya apakah tiba-tiba dia jadi bisa ngancurin Ngebunuh. ah, Ya, tapi ya lebih sama, bengis lah harusnya. sama gak dikasih lihat aksinya, gak banyak dikasih lihat aksinya dia sebagai Spider-Man yang simbiot gitu loh. Maksudnya kan orang kan pasti pengen tahu emang bedanya apaan gitu. Apa kan kalau secara sifat oke lah beda gitu. Peter Parker jadi lebih agresif, tapi kalau sebagai Spider-Man yang beda tuh apa kan kita nggak tahu apakah yang tadinya sebagai Spider-Man biasa dia cuma nangkapin penjahat, ternyata pas jadi item malah jadi brutal ngebunuh penjahat gitu kan kita nggak tahu kan. Iya. Mm-mm. Dalam sisi tenaga juga kurang kelihatan juga ya. Gue pengen tuh ada scene di mana di awal kan mereka berantem tuh Spider-Man lawan Sandman. Terus Sandman nonjok Spider-Man, dia mental jauh. Gue pengen tuh ketika mereka bertarung lagi dan Spider-Man sebagai Bloodsuit, Sandman nyerang tapi Spider-Man bisa nahan gitu. Gue pengen nunjukin perbedaan tenaga mereka tuh antara Spider-Man yang biasa dengan yang Black Suit. Kurang kelihatan aja. Betul. Itu sih itu dari sisi Black Suit-nya yang kurang memuaskan. Kalau dari villain-nya ya yang tadi kita udah dijelasin juga. Mungkin adegan favorit gue itu ketika ini sih gue ada dua. Pertama yang Peter lagi joget tuh. Itu meme sih, itu meme. Bisa Ya, dibikin meme banyak banget sekarang tuh. Iya. Gue suka karena humornya aja gitu kan. Kita nggak pernah lihat Peter Parker kan, kita lihat Peter Parker tuh selalu sibuk lah, stres lah gitu. Gue yang ngeliat dia joget tuh kayak fresh aja gitu. Lalu lihat itu yang kedua yang di gereja tuh yang dia pengen ngelepas dari simbiotnya, dia dorong-dorong belnya itu ikonik sih. Menurut lo berdua mana adegan favorit nih? Coba lu. Siapa? Indra. Kalau gua itu yang pas si Spider-Man itu berantem sama si Venom. Oh, oke. Tapi yang si Eddie Brock udah keluar ya. Mm-mm. Yang apa namanya? Jadi kan si simbiotnya tuh dipaksa keluar pakai apa sih? Pakai yang pentungan, bukan pentungan ya? Apa? Suara dengung pokoknya, suara ya, berdengung. Suara dengung. Nah, itu kita bisa lihat wujud asli si simbiot itu. Iya. Di situ sih gue ikoniknya di situ sama team up-nya si Spider-Man sama si Harry Osborn. Oke. Yang basically dulunya mereka musuhan. Ya basically si Harry Osborn Green Goblin dan si Spider-Man itu kan asli musuhan kan, tapi di sini dia bisa jadi temenan dan ngelawan si Sandman sama Venom berbarengan gitu loh. Iya, Itu iya. sih. Kalau Lu yang dari mana, gua, Hari? mungkin kalau dari Hari banyak. Kalau gua lebih ke adegan pas si ini apa? Yang tadi gue bilang gitu, yang paling part terakhir gitu, yang apa ngelawan Sandman sama Venom itu klimaksnya dapat, bahkan ada humornya juga gitu, yang kayak lu ingetnya sih yang pas si Jameson nyari si Parker tapi ternyata dikasih kamera anak kecil gitu. Oh iya. Oh iya, Yang harus tahu. yang diperas anak kecil. Kid, Bayarnya $100 lagi. $100 gitu. Itu menurut gue yang tadinya kita lagi excited banget, diselipin humor kayak gitu, ya oke lah, boleh gitu. Dan Iya sih. yang paling gua dulu bikin goosebumps banget itu waktu si Harry Green Goblin nyelamatin si Peter gitu. Itu sangat-sangat New Goblin. sangat-sangat pas banget timingnya gitu loh, pas Spider-Man-nya udah bener-bener sekarat, baru dia datang gitu.
Iya, iya. momentumnya pas aja gitu. Tapi Memang sayangnya sih. harus mati seri. Iya, memang sih di film ini ada bagusnya dan ada kurangnya. Cuman sayangnya lebih banyak kurangnya dibanding bagusnya gitu. Kurang ya, betul. Iya sih. Makanya ini banyak dapat nilai yang paling rendah gitu. Gua merasa nih cocoknya di C sih. Iya. Padahal gue sebenarnya Gue pengen taruh di D, setuju tapi coba. karena ada Jameson ya yang dia sisi humornya dapet, makanya gue taruh C. Jadi di C. Mm-mm. Hmm. Lu berdua Kalau gimana? gua- Setuju? Kalau gue Gua setuju sebenarnya di D sih paling, cuma ya oke lah kalau misalkan C juga kan banyak elemen-elemen yang sebenarnya bisa dijadikan positif juga gitu kan, kayak Mm-mm. misalkan yang bagian fightingnya oke dapat tuh yang terakhir, sama mungkin buat beberapa orang yang lebih suka genre drama mungkin bisa menikmati superhero yang penuh drama kayak gitu ya. Sebenarnya ya relatif sih sebenarnya, penilaian orang akan berbeda-beda gitu, cuma kalau gue pribadi ya akan gue taruh di D sebenarnya. Lu gimana, Andra? Lu di mana? Gue sih di C tetap. Oke lah. Same. C. Sip, sip.